Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Sudah ada mobil race. Mobil ini mobilnya Mas Ridwan Hanif yang lagi viral. Lagi viral. Ini mobil datang ke tempat kami. Ini akan dipasangkan full peredam, kemudian akan dipasangkan juga dengan full audionya. Dan hari ini sudah selesai keseluruhan dan Mas Ridwan sudah sampai juga ke tempat kami. Akan mengambil mobil ini. Penasaran semuanya perangkat apa saja yang dipasangkan di mobil ini? Ikutin kami. Audionya standar banget. Day I drove through the suburb, crying because you weren't around. 맨날 세상이 멈춰서 아무런 얘가 I might lose my mind, waking when the sun's down. Suara gini sih. Cut my life into pieces. I tear my heart open when I see her eyes. I think I need her. Ini enak banget, udah. Udah, sekarang kita tes jalan ya. Karena mobil ini kan mau dipasang peredam. Oke. Tes. Ini mobil enak banget, kecil. Oh iya, iyalah, suara mesin masih masuk kok. Oke, ini jalan yang kurang, yang gak rata. Enak, kosong. Oke, ini teman-teman Begja Autotronics pasti kedengeran suara raungan mesinnya nih. Kedengeran kan? Suaranya masih masuk. Di sebelah kanan ini tuh ada jalan yang apa, beton tapi pecah. Gue coba di sana. Itu biasa gue ngetes di sana tuh suara hancur banget, pecah banget. Itu ada depan. Wih, ya pokoknya gitulah, depan masih suara mesin masih kedengeran parah. Di suara jalan, suara roda itu geruduknya masih masuk. Biar tim Begja Autotronics saja yang bongkar nih mobil buat dipasangin peredam, biar si Ridwan bawa nih mobil makin nyaman lagi. Pengen tahu nih kalau udah dipasangin peredam full sama Begja Autotronics. Oke, sekarang biar tim Begja Autotronics yang bongkar nih mobil untuk dipasangin semua peredamnya. Oke, mobil Race ini sudah mau kita bongkar. Teman-teman bisa lihat mobil ini dalam proses pemasangan peredamnya. Yang pertama kali adalah mobil ini kita bongkar secara keseluruhan. Jok menjadi suatu pilihan yang pertama kali yang kita bongkar. Jadi kita mulai bongkar dari belakangnya dulu, bagasi dulu kita bongkar, kemudian lantainya, ya, bangkunya, joknya, semua kita bongkar dengan baik. Dan teman-teman bisa lihat dalam kami membongkar jok keseluruhannya itu dengan sangat teliti sekali.
kami membongkar dengan sangat teliti sekali. Jok, kemudian konsul box, kemudian lanjut lagi ke pilar ya, dan plafon-plafonnya semua kita akan bongkar secara keseluruhannya. Dan kami di dalam membongkar mobil, semua mobil yang dipasangkan peredam di tempat kami akan membongkar dengan sangat teliti dan sangat hati-hati sekali. Dan kita akan menempatkan barang-barang yang kita bongkar, baik dari plafon, kemudian joknya, kemudian plastik-plastiknya, kemudian plastik yang seal clipnya, apa segala macamnya, kita tempatkan di tempat yang terbaik di tempat kami. Kami mempunyai tempat yang sangat bersih yang untuk menempatkan barang-barang yang dibongkar buat mobil teman-teman semuanya. Dan Noise-Kill NK58 ini menjadi satu pilihan buat mobil race ini. Noise-Kill yang terbaru NK58 yang mempunyai daya rekat yang lebih baik, kemudian dipadu dengan warna merah yang menyala. Ini menjadi suatu pilihan peredam yang dipasangkan di mobil race Mas Ridwan ini. Kami pasangkan terlebih dahulu di atapnya. Atap menjadi satu pilihan yang sangat prioritas karena dipasangkan Noise-Kill NK58 di atap itu akan membuat air hujan nantinya itu tidak akan kedengaran lagi di mobil ini. Nah, kita akan lanjut lagi di bagian lantai. Lantai kita akan pasangkan juga dengan peredam Noise-Kill yang NK58. NK58 ini adalah Noise-Kill yang terbaru. Dinding ban kiri dan kanan belakang menjadi satu prioritas untuk dipasangkan peredam dengan baik. Segala lini kita pasangkan, jadi tidak ada celah di sana. Semuanya kita pasangkan dengan Noise-Kill yang NK58 dengan sangat baik. Dinding ban kiri kanan, kemudian bagasinya kita pasangin semua dengan peredam Noise-Kill NK58. Tidak cuma dinding ban kiri kanan saja, kemudian bagasi saja, tetapi lantai secara keseluruhan kita pasangin semuanya dengan Noise-Kill yang NK58. Dalam memasang Noise-Kill yang NK58 ini benar-benar sangat teliti sekali pemasangannya. Jadi tidak ada celah sedikit pun yang tidak dipasangkan peredam di mobil ini. Semuanya terpasangkan dengan rapi, semuanya terpasangkan dengan rapat sekali. Teman-teman bisa lihat kita pasangkan di lantai itu sangat teliti sekali. Tidak ada celah di sana yang tidak dipasangi dengan peredam sampai benar-benar batas paling atas kaki depan ya. Pada saat kita duduk depan itu kan ada yang ke firewallnya, kita pasangnya yang paling atas. Nah, teman-teman bisa lihat pemasangan peredam NK58 Noise-Kill di mobil race ini sangat rapi sekali. Teman-teman bisa lihat dari atapnya, dari lantainya, kemudian dinding ban kiri dan kanan belakang dan bagasinya semuanya terpasangkan dengan sangat rapi. Ini yang membuat mobil ini menjadi kedap di dalam meredam getaran dan meredam panas. Jadi NK58 ini mempunyai dua fungsi, meredam getaran dan meredam panas. Nah, setelah NK58, teman-teman bisa lihat kita lapisin lagi dengan liquid proof. Ini yang untuk menutup semua celah, semua sambungan-sambungan dari Noise-Kill yang 58 ini dengan sangat baik. Semua tertutup dengan rapat yang menyebabkan mobil ini benar-benar menjadi sangat kedap sekali nantinya. Teman-teman bisa lihat dari segala lini kita pasangin dengan liquid proofnya, baik dari lantai, kemudian plafonnya, dinding ban kiri dan kanan, belakang, bagasinya, semuanya kita balurin dengan liquid proof. Nah, peredam yang ketiga naik yang NK18. Ini adalah foam akustik yang untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Teman-teman bisa lihat kita pasangin NK18 di atap mobil ini sangat rapi sekali. Tidak ada celah sedikit pun yang tidak kita pasangkan dengan Noise-Kill yang NK18 ini. Selain itu, lantai, bagasi, kemudian dinding ban kiri kanan semua kita lapisin dengan NK18. NK18 ini mempunyai fungsi untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Jadi,
di dalam memasang peredam di tempat kami yang 3 lapis ini itu mempunyai 4 fungsi: meredam getaran, meredam panas, meredam kebisingan suara, dan meredam pantulan suara. Ini yang membuat mobil Raise ini menjadi sangat kedap. Selain itu, NK18 ini juga mempunyai fungsi untuk membuat kabin ini menjadi sangat tenang sekali. Nah, teman-teman bisa lihat NK18 sudah kita pasangkan dari segala lininya, baik dari lantai, plafon, kemudian dinding ban kiri kanan bagasi, semuanya tertata dan terpasang dengan rapi sekali. Teman-teman bisa lihat itu sangat rapi sekali. Setelah itu kita pasangkan lagi plafonnya, ya. Jadi segala peredam yang sudah kita pasangkan di mobil ini dengan sangat rapi ini, kita baru pasangkan lagi dengan plafonnya. Pemasangan plafon ini juga tidak mudah. Ini membutuhkan waktu yang cukup benar-benar cukup lama, karena kita tidak mau plafon itu menjadi cacat. Jadi kita pasangkan sangat teliti sekali dan sangat hati-hati sekali. Teman-teman bisa lihat pemasangan di tempat kami. Plafon ini tidak ada yang namanya kotor, tidak ada yang namanya plafonnya menjadi rusak. Semua terpasangkan seperti originalnya lagi. Jadi tidak ada yang namanya perubahan-perubahan apapun di sana. Nah, itulah pemasangan peredam yang kami lakukan setiap hari di tempat kami. Di mobil Raise ini sangat luar biasa sekali, menyebabkan mobil menjadi kedap. Langkah berikutnya setelah kita pasangin peredam, kita membuat custom box. Custom box yang kita lakukan karena perangkat yang akan kita pasang itu sangat banyak. Kita membuat box subwoofer ada di dinding ban kiri belakang. Di dalam kita membuat box subwoofer, kita juga harus melihat sudut ataupun kita melihat bagian-bagian yang akan kita pasangin menjadi box subwoofer. Makanya kita emal dindingnya di sana, kita emal dengan sangat hati-hati sekali. Lakban kertas menjadi pilihan kami di dalam kita mengemal untuk membuat boxnya. Teman-teman bisa lihat ya, kita membuat custom box ini sangat teliti sekali. Kemudian kita benar-benar menghitung juga berapa kubikasi yang tepat untuk box ini. Box ini nantinya akan dipasangkan dengan subwoofer ARC audio yang 10 D4 V3, subwoofer yang cukup sekali untuk dibuatkan box yang 1 kubik. Dan teman-teman bisa lihat kita juga lagi membuat pilarnya, pilar 3-way yang akan kita pasangkan di mobil ini, karena mobil ini kita akan buatkan dengan sistem 3-way. Speakernya RS 1.0, kemudian metringnya itu 3 inch yang RS 3.0. Nah, kita lagi buatkan pilarnya di sini, dan pilar ini juga sudah kita hitung untuk volume boxnya di dalam. Jadi tidak cuma sekedar kita buat box begitu saja, tapi kita juga hitung boxnya yang tepat untuk metringnya. Jadi kita benar-benar buatkan sudutnya dengan baik, kita pilih juga di sana, kita atur juga. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah sudut yang tepat yang menghasilkan staging dan imaging yang sangat baik nantinya. Pilarnya memang agak sedikit besar, tetapi ini tidak mengganggu pandangan pada saat kita menyetir. Ya, kemudian boxnya juga sudah jadi. Nih, boxnya sudah kita buatkan dengan volume yang 1 kubik, dan ini tidak membuat box ini menjadi besar. Nah, peredam pintu juga kita pasangin. Jadi pintu itu yang paling belakangan ya. Pintu yang bagian dalam, nih bagian dalam, teman-teman bisa lihat kalau peredam pintu tuh ada bagian dalam dan bagian luar. Tadi yang bagian dalam, dan ini bagian yang luarnya. Nah, bagian luar kita pasangin juga dengan noise kill yang NK58. Teman-teman bisa lihat bagian dalam dan bagian luar. Ini adalah pintu yang belum terpasang, jadi plastik pintunya kita buang, kemudian celah dalamnya masih kosong. Teman-teman bisa lihat itu, dan itu di dalamnya kita lagi pasangin dengan peredam yang NK58. Nah, ini adalah peredam yang untuk pintu. Jadi pintu ada bagian dalam dan ada bagian luar. Nah, kemudian lanjut lagi ke desain boxnya. Desain boxnya perangkatnya sangat banyak. Di sana ada 3 amplifier, kemudian ada 1 prosesor, dan kita juga harus membuat box yang tidak terlalu banyak pernak-perniknya. Karena memang ini mobil kepentingannya itu tidak cuma tidak untuk
pamer-pameran begitu, tapi ini untuk suara yang bagus. Teman-teman bisa lihat 3 amplifier dan 1 prosesor yang kita tempatkan di sini. Ini besar-besar sekali tuh amplifiernya. Dan mengingat mobil ini nantinya Mas Ridwan juga mau membawa barang apa segala macamnya, jadi kita tidak membuat pernak-pernik banyak di sini, tetapi bagaimana caranya memanfaatkan fungsi bagasi yang kecil tapi dia bisa memuat segitu banyak perangkatnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, ini adalah door trim. Ini adalah pintu bagian depan. Kenapa harus ditutup seperti ini? Ini yang harus saya jelaskan ke teman-teman semuanya. Pada saat kita memasang speaker di pintu depan khususnya, pintu ini adalah sebagai pengganti boxnya speaker. Jadi pintu ini semuanya harus rapat keseluruhan. Makanya kita tutupin semua celah-celah pintu ini agar dia bisa menjadi boxnya mid bass dengan menjadi benar-benar rigid sekali. Ini celah-celah ini kita harus tutup secara keseluruhan. Teman-teman bisa lihat di dalamnya sudah ada cairan soundproof. Kemudian kita tutupin semuanya dari segala ini celah-celah pintu ini, karena ini akan menjadi boxnya si mid bass. Ya, mid bass yang akan kita pasang di sini adalah mid bass dari ARC Audio yang RS 6.0. Semuanya kita silen dengan rapat sekali agar tidak ada kebocoran apapun di sini. Dan setelah itu kita lapisin lagi dengan peredam di lapisan yang paling luar. Ini yang membuat mid bass di mobil ini suaranya akan menjadi sangat natural dan dia tidak akan ada vibrasi apapun nantinya di pintunya. Nah, kemudian kita pasangkan seluruhnya setelah selesai semuanya, dan head unitnya juga kita lagi pasangin juga, dan boxnya kita lagi bungkus ya. Jadi ini semuanya satu tim ini bekerja dengan solid. Jadi ada yang bagian boxnya, kemudian ada yang bagian untuk instalasi kabelnya, kemudian untuk peredamnya. Semuanya kita punya satu tim yang sangat solid sekali untuk mengerjakan mobil ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah teknisi kami yang sedang memasang lagi semuanya, baik dari joknya, kemudian konsul boxnya, dan kemudian seluruhnya semuanya kita pasangkan kembali. Dan tentunya dalam memasang ini juga tidak mudah, kita membutuhkan tim yang di bagiannya masing-masing. Ada bagian yang untuk pemasangan peredam, ada bagian yang untuk box, custom box, dan nanti juga ada bagian yang untuk kabelnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah sikring. Ini adalah satu alat yang sangat signifikan sekali, yang sangat benar-benar mempunyai peran yang sangat penting. Jadi fuse itu nanti kita pasangkan di mobil ini, itu ada input, 2 input, kemudian outputnya ada 4. Itu nanti semuanya akan dialirkan semuanya ke amplifier dan prosesornya. Ini yang membuat mobil ini sangat safety sekali. Jadi tidak akan ada yang namanya konsleting apa segala macamnya. Kabel semuanya kita solder dengan baik, dan kita juga memilih timah yang bagus untuk membuat solderan di kabel ini bisa menghantarkan suara dengan baik dan arus listrik yang sangat bagus tentunya. Ini adalah prosesor PES851 sarana untuk membuat sistem tata suara di mobil ini menjadi sangat bagus tentunya. Dan teman-teman bisa lihat ya, kita juga lagi pasangin lagi tweeternya. Itu yang kita lagi pasang ada tweeter yang RS 1.0 dari ARC Audio. Kemudian ini metringnya kita pasangin juga dengan RS 3.0, dan yang sebelah kanan dan sebelah kiri kita lagi pasangin secara keseluruhannya. Dan ini yang membuat staging dan imaging di mobil ini akan menjadi sangat bagus sekali. Dan teman-teman bisa lihat satu tim lagi mengerjakan subwoofer. Subwoofernya ini double coil, double 4 ohm, dan kita main di paralel, jadi kita main di 2 ohm. Dan untuk mendrive subwoofer ini menggunakan power ARC Audio yang wattnya sangat besar, yang dia bisa main di 2 ohm, yang tentunya yang impedensinya sangat tepat sekali antara subwoofer dan amplifier, yang menghasilkan suara low frekuensi itu sangat bagus sekali. Ini subwoofer ARC Audio yang 10 inch, jadi mobil ini cukup dengan 10 inch aja sudah suaranya sangat bagus sekali. Dan kita juga hiasi dengan lampu-lampu di sana. Tim kami sedang memasang lampunya agar nanti desain boxnya dia bisa nyala, yang menyebabkan pada saat dibuka bagasinya ada lampu, dan nantinya akan menjadi bagus tentunya. Dan proses untuk pemasangan peredam pintu belakang kita juga lagi lakukan di sini.
Jadi pintu belakang ini sangat prioritas juga ya. Kita pasangin peredam NK58 dan ini sudah selesai. Kita sudah lagi pasangin untuk penutup pintu belakang, dan ini kita lagi pasangin juga dengan Asuka ya. Di VVT 2 ini tuner Asuka yang nantinya akan terintegrasi dengan head unit yang seri BM series yang terbaru. Nah, tim kami sedang memasangnya. Inilah head unit yang BM series yang seri terbaru, dan mobil ini benar-benar menjadi satu mobil pilihan kami untuk dipasangkan BM series yang terbaru, dan mobil ini adalah mobil yang pertama kali dipasangin dengan Asuka yang BM series yang terbaru tentunya. Dan kita lagi pasangin rak keseluruhan, kemudian subwoofernya kita juga pasangin dengan yang kawat yang sangat kuat sekali. Depan juga kita pasangin dengan fuse supaya sangat aman sekali, yang untuk membuat sistem audio di mobil ini menjadi safety. Oke, teman-teman bisa lihat ini desain yang kami sudah desain, dan ini sangat bagus sekali. Kemudian head unitnya juga sudah terpasang dengan baik. Ini adalah head unit Asuka yang BM series yang terbaru. Kemudian di sini ada voice controlnya, jadi kita bisa memindahkan segala shotsnya nanti dengan voice command. Kita bisa musik, kita bisa radio, bisa navigasi, bisa YouTube, segala macamnya kita bisa lakukan pemindahannya dengan voice control. Dan kemudian ini desainnya sudah jadi semuanya, teman-teman bisa lihat dari keseluruhannya, baik dari pilar 3-way, kemudian box subwoofernya, semuanya sudah sangat rapi sekali. Dan teman-teman bisa lihat mid-range yang 3 inch di sana kita buatin satu tutup dengan kawat yang sangat kuat, itu yang membuat speaker ini menjadi aman sekali. Jadi tidak khawatir untuk ditonjok mungkin dengan anak-anak kecil ya. Jadi ini sangat aman sekali, dan kami sekarang sedang melakukan tuning untuk proses membuat suara di mobil ini menjadi bagus dan membuat mobil ini akan menjadi juara kontes nantinya. Oke, jadi mobil ini sudah selesai kami tuning, dan kita tinggal menunggu Mas Ridwan, karena Mas Ridwan sebentar lagi akan datang ke tempat kami untuk ambil mobil ini. Dan teman-teman bisa lihat hasil suaranya di video selanjutnya.